Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa? Pencipta bencana alam? Apa maksudmu? Tanya leluhur Liu. Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi terkejut. Oh, itu juga berarti bahwa bencana alam itu bukanlah hal yang kebetulan. Lebih jauh lagi, pencipta bencana alam itu akan menciptakannya kembali di dalam dinasti Jiang saat ini. Kata leluhur lama dinasti Ji. Menciptakan bencana alam lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah bencana alam itu adalah buatan manusia, dan orang yang membuat bencana alam itu ada di dalam kereta itu? Leluhur dinasti Liu menebak jawabannya, tetapi jawaban itu benar-benar membuat orang tertegun. Karena begitu terpana, bahkan dia sendiri tidak berani mempercayai itu benar. Betul sekali, kamu sudah menebaknya dengan benar, ucap leluhur Ji. Menghadapi tatapan berkilauan leluhur lama dinasti Liu, leluhur tua dinasti Ji tersenyum senang. Bagaimana ini mungkin? Jika benar-benar ada eksistensi yang sangat kuat, maka dia pasti adalah karakter di ranah dewa bela diri. Bagaimana bisa seorang tokoh seperti dia dapat mendengarkan perintahmu? Leluhur dinasti Liu menyatakan keraguannya. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu, bahwa dia tidak terkalahkan di dunia ini. Dan terlebih lagi, dia akan digunakan oleh aku. Dinasti Jiang ini hanyalah tempat pengujian pertama, tetapi itu sama sekali bukan yang terakhir. Selama dia ada di sini, dinasti Jiku tidak akan ada bandingannya di dunia, dan segala sesuatu yang lain akan dilenyapkan. Itu dimulai dengan beberapa benua terdekat, maka aku akan mengambil alih puluhan ribu wilayah di benua. Pada akhirnya, aku akan menyelesaikan impian leluhur aku, dan mengembalikan jalan aku kembali ke wilayah Laut Timur. Pada saat itu, bukan hanya dinasti Jiku saja yang akan menjadi penguasa benua Han, itu juga akan menjadi penguasa wilayah Laut Timur, dan seluruh bagian timur. Hahaha, ucap leluhur Ji dengan bangga. Ketika leluhur tua dinasti Ji mencapai bagian yang mengasyikkan, dia benar-benar menghadap ke langit dan melolong. Dia tertawa keras dengan gila, dan keserakahan terlihat di sepanjang senyumnya. Harus dikatakan bahwa tawanya itu, dan kata-kata sebelumnya, itu sedikit menakut-nakuti leluhur tua dinasti Liu. Setelah berpikir sebentar, ia dengan hati-hati bertanya. Lalu tujuan kamu berikutnya bukan dinasti Liu aku kan? Tanya leluhur Liu. Kamu jangan khawatir. Kami adalah sekutu selama bertahun-tahun. Tidak hanya kamu dan aku, generasi ayah aku, generasi kakek aku, bahkan kami adalah sekutu pada saat itu. Jadi, aku tidak akan menyentuh dinasti Liumu. Akan tetapi, dinasti Liu kamu harus loyal kepada aku. Jawab leluhur Ji. Melihat leluhur tua dinasti Liu yang memiliki ekspresi tidak stabil, leluhur tua dinasti Ji dengan sinis tersenyum. Dan pada saat itu, sudut leluhur tua dinasti Liu bergerak-gerak. Itu karena, dia mengerti arti dari maksud ucapannya itu. Dia tidak akan menyentuh dinasti Liu, tetapi prasyaratnya adalah, dinasti Liu-nya harus melayani dinasti Ji-nya. Gemuruh 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 gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, suara aneh tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Suara itu seperti guntur, seperti deru macan, seperti gelombang pasang, namun juga seperti lolongan 10.000 binatang buas. Pada saat itu juga semua orang menjadi panik, ini dikarenakan suara itu terdengar semakin keras. Hanya dalam sekejap, suara itu memenuhi lingkungan orang-orang dari dua klan. Langit dan bumi bergetar, dan seolah-olah dunia akan runtuh. Sial, apa sebenarnya benda ini? Ucap seseorang. Saat mereka panik, pikiran pertama mereka adalah melarikan diri. Tapi tampaknya itu tidak berguna, karena mereka sudah terlambat. Ketika mereka ingin bergerak, mereka menemukan bahwa tubuh mereka seolah-olah sudah membeku. Orang lain dapat membuka mulut untuk berbicara, tapi mereka bahkan tidak bisa untuk tidak gemetar. Wush! Tiba-tiba saja cahaya di depan kerumunan melintas, dan embusan angin kencang menghantam mereka secara langsung.
Itu menyebabkan rambut panjang mereka bergetar, dan mulut mereka memelintir dan berubah, dan itu hanya dibentuk oleh angin saja. Dan ketika semuanya berhenti, semua wajah mereka tidak bisa untuk tidak berubah. Karena di depan mereka, sosok yang kuat pun segera muncul. Itu adalah pria paruh baya yang sebelumnya. Dia memiliki rambut hitam yang panjangnya hingga ke tumitnya. Dia berdiri di udara, dan mungkin memiliki kemiripan dengan dewa pencabut nyawa. Tetapi pada saat itu, apa yang membuat orang paling ketakutan bukanlah pria itu, tetapi cahaya keemasan besar di atas kepala pria paruh baya itu. Di dalam cahaya keemasan itu, di sana terdapat sebuah kursi emas. Di kursi emas tersebut, di sana duduk seorang pria muda. Pria muda itu saat ini menatap kerumunan dengan senyum tipis di wajahnya, dan saat matanya sedikit menyipit, dia tampak seperti Chu Feng. Itu dia. Ini sebenarnya dia, ucap seseorang. Tetapi dibandingkan dengan orang banyak, leluhur tua dinasti Ji gemetar ketika dia menatap pria berambut hitam itu. Karena dia tahu, bahwa atmosfer saat ini bahkan menyebabkan dunia runtuh dari tekanan. Tekanan itu tidak dipicu oleh Chu Feng, tetapi dari pria paruh baya itu. Apakah ada yang salah? Apakah kamu mengenalinya? Leluhur dinasti Liu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia buru-buru bertanya. Dia adalah pencipta bencana alam. Leluhur tua dinasti Ji mengatakan kata-kata itu dengan nada bergetar. Apa, bukankah dia adalah senjata rahasia kamu itu, ucap luhur Liu. Pada saat itu, wajah leluhur lama dinasti Liu menghijau, karena ia pernah secara pribadi pergi ke benua Han. Dia secara pribadi melihat gunung-gunung besar yang ditutupi oleh api, dan bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat mendekatinya. Jadi, dia sangat tahu tentang teror kobaran api itu. Namun saat ini, pria di depannya ini sebenarnya adalah pencipta bencana api. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Terutama ketika dia melihat di atasnya, ternyata di sana ada Chu Feng. Apakah mungkin, bahwa pria yang mengerikan itu terkait dengan Chu Feng? Dan seperti yang semua orang duga tanpa henti, semuanya berharap bahwa pria itu sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Feng. Lalu pria yang mengerikan itu tiba-tiba berbicara, dan bertanya dengan nada yang sangat kecil. Tuan muda, apakah musuhmu adalah mereka? Tanya pria paruh baya itu. Apa, Tuan muda, Chu Feng ini sebenarnya adalah tuan muda dari pria mengerikan ini. Apakah ini berarti bahwa, dia adalah pelayan Chu Feng? Oh surga, sebenarnya Chu Feng itu berasal dari mana? Dia benar-benar memiliki pelayan yang mengerikan seperti ini, ucap orang-orang. Mendengar kata-kata itu, orang banyak merasakan otak mereka berdengung, dan merasakan guntur yang membentur kepala mereka. Karena bagi mereka, tentu saja itu adalah mimpi buruk yang menakutkan. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Kamu sebenarnya membawa orang yang begitu menakutkan di sini. Apakah kamu membawanya ke sini untuk membunuh kita semua? Leluhur dinasti Liu dengan keras mengutuk leluhur lama dinasti Ji yang berada di sebelahnya. Tunggu dulu, karena pada awalnya pikiran orang itu tidak jelas, dan dia tampak memiliki masalah. Jadi itulah sebabnya, aku bisa mengendalikannya. Chu Feng ini memiliki banyak rencana yang licik. Dia pasti menggunakan beberapa trik agar lelaki itu mendengarkannya. Tapi jangan takut, aku punya metode yang mungkin bisa mengendalikannya lagi, ucap leluhur Ji. Leluhur dinasti Ji pertama-tama mengirim pesan mental untuk menjelaskan, lalu berkata kepada pria yang mengerikan itu. Idiot, jangan pernah berpikir untuk mendengarkan kebohongan bocah itu. Aku adalah tuanmu. Bagaimana bisa kamu bisa membantu musuh aku dan menyerang aku, teriak leluhur Ji. Pada saat itu, leluhur tua dinasti Ji benar-benar berbicara kebohongan dengan mata terbuka lebar. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengendalikan sepenuhnya pria yang mengerikan itu, tetapi dia tidak percaya kalau paruh baya itu akan berhubungan dengan Chu Feng. Dan setelah mendengar bagaimana pria yang mengerikan itu memanggil Chu Feng, dia secara acak berasumsi dan berpikir bahwa, Chu Feng telah mengganggu kesadaran pria itu yang pikirannya sedang kacau, lalu menipunya, dan membuatnya berpikir bahwa tuannya adalah Chu Feng.
Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu adalah, karena dia ingin menjadi seperti kucing buta yang membunuh tikus, lalu mengelabui pria itu kembali, dan bertarung demi peluang bertahan hidup. Karena faktanya, jika ada satu orang idiot, maka ada sekelompok orang idiot. Setelah leluhur tua dinasti Ji mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari dua klan berubah menjadi kegembiraan. Mereka bahkan berpikir dia benar-benar mengendalikan pria yang mengerikan itu, dan bahwa dia akan memberi mereka untaian kesempatan untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, pada di detik berikutnya, mereka benar-benar terpana. Orang-orang ini, bunuh mereka semua, kata Chu Feng dengan acuh tak acuh. Siap, sesuai keinginan Tuan, balas pria paruh baya itu. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah pria yang mengerikan itu langsung berubah dingin, ketika api di matanya sedikit berkedip. Dengan ledakan, tanah itu seketika saja langsung dihuni oleh api yang menggeliat, dan itu tampak seperti neraka di dunia manusia. Api yang mengamuk dan intens itu seperti binatang buas. Mereka menutupi langit dan tanah di daerah itu, dan membakar apapun tanpa menahan diri. Hanya dalam sekejap, orang-orang dari dua klan dikonsumsi oleh api tersebut. Mereka segera meleleh, lalu dibakar menjadi abu, dan bahkan tidak ada sedikitpun residu yang tertinggal. Pria itu sangat kuat. Lautan api yang mengerikan benar-benar ditinggalkan olehnya. Melihat api intens yang terus berputar dan melonjak di sekelilingnya, Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia berada di dalam formasi spiritual emas, dan tidak bisa terpengaruh oleh api itu sama sekali. Tapi hanya dengan melihat atmosfernya saja, dia bisa melihat betapa mengerikan nyala api itu, dan api seperti itu membuatnya memikirkan dua samudera api Provinsi Azure. Yang satu berada di gurun terpencil, dan yang lainnya berada di Sekte Bunga Plum. Lautan api di kedua tempat itu sangatlah mengerikan. Para kultivator tidak dapat mendekati kedua tempat itu, dan mereka berdua dipandang sebagai daerah terlarang. Pada saat itu, Chu Feng curiga jika lautan api yang mengerikan itu buatan manusia, dan mungkinkah mereka diciptakan oleh pria yang menakutkan ini. Karena pada saat itu, dia hanya menebak-nebak saja. Tetapi hari ini, dia telah mengkonfirmasi fakta itu. Sungguh sia-sia, bahkan terlalu boros. Begitu banyak ranah surga. Begitu banyak ranah surga sumber energi, dan bahkan ada 2 di tingkat ke-9 ranah surga. Namun mereka mati begitu saja. Setidaknya, tinggalkan mayat lengkap bagiku untuk memurnikan semua energi sumber itu, ucap si ratu. Namun tepat pada saat itu, si ratu melompat sambil berteriak keras dengan wajah penuh kesedihan. Meskipun saat ini sumber energi di ranah surga tidak memungkinkannya untuk membuat lebih banyak terobosan, tapi baginya, mereka masih sangatlah menarik. Menghadapi situasi itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Meskipun pria yang menakutkan itu mendengarkan kata-katanya sampai sekarang, tapi bagaimanapun juga, pikiran pria itu masih kacau. Chu Feng tidak bisa mengendalikan banyak hal, misalnya adalah kekuatan serangannya. Tetapi saat ini bagi Chu Feng, dia tidak terlalu khawatir tentang kerugian kecil itu. Dia merasa bahwa, selama dia bisa terus mengendalikan pria itu, dia akan merasa puas. Itu karena pendiri Azure Dragon mengatakan bahwa, dia mungkin bukan kultivator di ranah Dewa Bela Diri, tetapi dia berada di ranah Raja Bela Diri. Selama dia membayangkan memiliki ahli Raja Bela Diri sebagai antek di sebelahnya, itu membuat Chu Feng memiliki perasaan aman yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Nyala api ini terlalu mengerikan, dan itu akan membahayakan orang yang tidak bersalah. Apakah kamu dapat menarik api tersebut? Tanya Chu Feng KR pada pria itu. Api mengamuk dari surga itu terbakar berasal dari tubuhku. Mereka dilahirkan sesuai keinginan aku, dan mereka juga padam sesuai keinginan aku. Jika aku ingin mereka pergi, tentu saja mereka akan pergi, jawab pria paruh baya itu. Tatapan lelaki yang menakutkan itu melintas, dan nyala api di sekitarnya seperti gelombang saat mereka melonjak ke tubuhnya. Hanya dengan satu kedipan mata, nyala api yang mengerikan itu benar-benar lenyap. Tapi ketika melihat kembali ke tanah, tanah itu sudah dibuat berantakan.
Tanah menjadi hitam pekat, lalu mengeluarkan panas yang mengepul, dan bahkan udara sampai berputar. Setelah itu, Chu Feng tidak terburu-buru untuk membawa pria itu kembali ke dinasti Jiang. Karena bahaya itu sudah dibubarkan, dan Raja Monyet yang mengerikan beserta pendiri Naga Azure ada di sana untuk menjadi benteng di pihak dinasti Jiang, dan itu agar tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Karena faktor pria yang tidak stabil itu, Chu Feng perlu mengendalikan dan memahaminya lebih lanjut. Jadi dengan metode khusus, Chu Feng mulai mempertanyakan pria itu. Dia ingin lebih memahami pria ini, itu agar dia lebih mengenal dirinya sendiri. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesadaran pria itu sangat kacau. Seolah-olah ingatannya sedang diikat oleh seseorang, dan sebenarnya dia juga tidak tahu apa namanya. Dia juga tidak tahu dari mana asalnya, apalagi tentang siapa ayah Chu Feng dan dari mana Chu Feng berasal. Dia hanya ingat beberapa bagian yang terfragmentasi, dan dia mengikat bagian-bagian itu bersama-sama, lalu membentuk misi. Misinya adalah, dia harus melindungi Chu Feng. Jika sesuatu yang buruk menimpanya, maka bencana akan datang dengan caranya sendiri. Ketika Chu Feng sangat mempertanyakan hal itu, pria tersebut bertindak seolah-olah dia merasa sangat ngeri, dan benar-benar mulai memacu omong kosong. Selain itu, ia kehilangan kultivasinya yang menakutkan pada saat ini. Dia kembali ke keadaan gila dan bodohnya, dan sama sekali tidak mengenali Chu Feng. Pada awalnya Chu Feng agak khawatir, tetapi dia tidak panik, karena dia tampaknya secara bertahap memahami metode untuk membuatnya memulihkan kekuatannya. Metode itu adalah, dia harus menyentuh di bekas luka di dahinya. Itu karena, tempat itu adalah titik lemahnya. Selama dia menyentuh titik itu, pria itu akan memulihkan kekuatannya. Dan kenyataannya memanglah seperti itu. Ketika Chu Feng memahami apa yang pantas, dan setelah menyentuh bekas luka di dahi pria itu, dia benar-benar memulihkan kekuatannya. Selain itu, dia akan menjadi sangat marah, dan dia akan lupa siapa Chu Feng lagi. Tapi untungnya, Chu Feng memahami titik lemah pria itu. Dengan sangat cepat, dia membuat orang itu tunduk pada dirinya sendiri lagi. Tetapi hal yang Chu Feng tidak bisa lakukan adalah, setiap kali dia mengajukan pertanyaan mendalam tentang ayahnya sendiri, dia akan tenggelam dalam ketakutan yang ekstrim lagi, jadi Chu Feng hanya bisa berhenti bertanya. Dia tahu bahwa dengan keadaan pria itu saat ini, dia benar-benar tidak bisa terburu-buru jika dia ingin tahu tentang siapa identitasnya. Dia hanya bisa maju perlahan-lahan, dan memahami pria itu sedikit demi sedikit. Hanya dengan memahami banyak tentang pria itu, barulah dia bisa membangkitkan ingatannya. Dan setelah merasa bahwa ia dapat sepenuhnya mengendalikan pria itu, atau setidaknya mencegahnya mengamuk dengan membunuh orang yang tak bersalah, Chu Feng membawanya kembali ke dinasti Jiang. Saat ini orang-orang dari dinasti Jiang masih tenggelam dalam hati yang ketakutan, dan juga sangat gelisah. Itu karena, semua yang terjadi sebelumnya hanya seperti mimpi. Itu membuat mereka merasa, bahwa semuanya begitu tidak realistis. Terutama ketika mereka ingat bahwa, orang yang kuat dan mengerikan itu muncul di benua 9 provinsi. Tapi dia juga mengikuti setiap kata yang dikatakan Chu Feng, dan seolah-olah dia adalah pelayan Chu Feng. Selama mereka ingat itu, bahkan sampai sekarang, mereka masih merasa tidak percaya. Dan justru ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka tidak dapat memastikan, apakah bahaya itu benar-benar sudah hilang atau tidak. Jadi pada saat itu juga, mereka sedang menunggu seseorang, dan orang itu adalah Chu Feng. Itu karena, Chu Feng sudah menjadi karakter penting mengenai kelangsungan hidup dinasti Jiang mereka. Chu Feng sendiri bisa memberi mereka jawaban, apakah bahaya itu sudah dibubarkan atau tidak. Lihatlah, Chu Feng telah kembali. Itu benar, Chu Feng telah kembali. Tuan, Chu Feng telah kembali. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke selatan sambil berteriak keras, dan dia menjadi sangat gembira. Pada saat itu, mereka yang berada di ranah surga naik ke langit, dan melemparkan pandangan mereka ke arah selatan.
Setelah melihat Chu Feng benar-benar membawa pria berwajah kosong itu bersamanya dan dengan cepat kembali, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Chu Feng, bagaimana? Chu Feng, di mana dinasti Ji dan dinasti Liu? Sudahkah kamu menangkap mereka? Kaisar dinasti Jiang serta sekelompok ahli seperti Jiang Hengyuan, mereka menyambutnya terlebih dahulu sebelum bertanya. Melihat ekspresi gugup mereka, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, leluhur lama dinasti Ji dan leluhur tua dinasti Liu, serta orang-orang mereka yang memasuki benua 9 provinsi, mereka semua telah lenyap selamanya dari dunia ini. Musuh besar dari 9 provinsi telah dimusnahkan, jawab Chu Feng. Chu Feng, apakah ucapanmu itu benar? Tanya seseorang. Pada saat itu, kerumunan dinasti Jiang semua sangat gembira, tetapi mereka juga sedikit tidak berani mempercayainya. Itu benar sekali, jawab Chu Feng sambil dengan tegas menganggukkan kepalanya. Ini luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar hebat, ucap Kaisar. Pada saat itu, sedikit kelegaan serta kegembiraan yang tak terlukiskan, itu muncul di wajah Kaisar dinasti Jiang. Selain itu, ia terus-menerus mengatakan 3 kali kata hebat, karena ia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri dari kegembiraan. Dan selain dia, hampir semua orang di tempat kejadian melakukan hal yang sama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.